Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Pada kesempatan di hari Kamis pagi hari ini, Ibu Arna akan memberikan materi pada pertemuan pertama, yaitu mapel prakarya dan kewirausahaan. Jadi kalian kelas 12 AKL 1 dan 2 serta 12 BDP, kalian buka buku kalian yang kalian dapati dari sekolah, ya, kalian buka di bagian bab pertama, ya, bagian bab pertama yaitu ya, mengenai di sini analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, di hari Kamis ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak ibu semuanya, semoga kali ini dan seterusnya kalian diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta tetap patuhi protokol kesehatan. Oke ya anak-anak, kita buka bab 1 ya. Kalian buka di buku kalian bab 1 mengenai analisis harga pokok produksi dan pemasaran produk. Ya. Nah, yang pertama yang dibahas ini adalah menentukan harga jual produk. Kalian buka di halaman 7 pada buku kalian. Halaman 7 pada buku kalian, ya, kalian buka mengenai menentukan harga jual produk. Kita buka slide pertama, ya. Kalian lihat di bagian halaman 7, ya, di kolom ini. Teknik menentukan harga jual. Apa saja sih teknik dalam menentukan harga jual? Yang pertama, adanya modal. Ya, tentunya kalau kita ingin membuka suatu usaha, itu harus ada modalnya terlebih dahulu. Besar kecilnya relatif tergantung usaha yang akan kalian jalani. Oke ya, yang pertama modal. Nah, di sini modal penjelasannya adalah hal yang harus diperhatikan dalam nantinya kita membuka usaha. Ya, modal awalnya berapa? Seperti itu. Lalu yang kedua, adanya material atau bahan baku, ya. Di halaman 7 ya kalian buka. Material atau bahan baku artinya apa? Misalkan kalian mau membuka usaha. Nah, itu kira-kira materialnya atau bahan bakunya apa ya? Karena kan modalnya sudah ada. Nah, tinggal menentukan materialnya atau bahan bakunya seperti apa. Apa aja yang diperlukan. Misal kalian mau membuat yang sekarang ini misalkan kalian membuat yang mudah ya, seblak. Nah, kira-kira bahan bakunya apa aja untuk membuat seblak? Misalkan kerupuk, atau nanti misalkan makaroni, atau mie basah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, adanya pembayaran tenaga kerja. Misalkan kalian tidak kerja sendiri, tapi membutuhkan orang lain atau tenaga kerja untuk membantu usaha kalian. Nanti di sini ada harus diakumulasikan atau harus ditentukan berapa sih yang harus dibayarkan untuk tenaga kerja, seperti itu. Lalu di sini ada pengeluaran lain-lain. Ya, pengeluaran lain-lain ini di buku kalian di halaman 7, buat apa aja sih pengeluaran lain-lain? Misalkan di sini bisa buat sewa tempat gitu ya, kalau misalkan kita nggak punya tempat sendiri ya. Atau bisa juga untuk membayar listrik, misalkan atau membayar air seperti itu. Itu pengeluaran lain-lain. Atau nanti ada biaya operasional, misalkan kalian mau apa ya, delivery order. Nah, berarti kan harus perlu alat transportasi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan produknya. Kira-kira nih kelebihan produk yang saya punya dengan yang lain apa ya? Gitu. Misalkan kayak tadi Bu Arna contohin bikin seblak. Kira-kira yang membedakan seblak punya Bu Arna dengan punya yang lain itu apa ya? Seperti itu. Jadi kalian harus bisa misalkan menguraikan apa sih kelebihan dari produk yang kalian buat. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir, presentase profit. Artinya kalian harus bisa mengakumulasikan atau menghitung modal awal berapa, terus nanti harga jualnya berapa, lalu profitnya atau keuntungannya berapa ya gitu.
Kan pasti kita jualan itu atau buka usaha harus ada keuntungan dong, walaupun kecil gitu kan. Tapi kita harus tahu presentasi profitnya berapa ya, berapa persen dari modal yang kita keluarkan. Seperti itu. Ya, Ibu Arna ulang lagi ya materi yang pertama ini biar kalian nyambung. Yang pertama ini Bu Arna memberikan materi teknik menentukan harga jual. Yang pertama, apa sih dalam menentukan harga jual? Pertama ada modal. Nah, modal pastinya kalau kita mau membuat usaha pasti harus ada modalnya terlebih dahulu. Ya. Lalu ada material atau bahan baku. Maksudnya material atau bahan baku ini kalian tentukan apa sih yang mau kalian buat usahanya dan tentukan juga bahan bakunya apa aja gitu kan. Kayak tadi contohnya seblak gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, pembayaran tenaga kerja. Maksudnya di sini kalau kalian tidak bisa kerja sendiri, repot, atau harus ada yang menangani orang lain, nah itu kan ada tenaga kerja kan. Nah, itu harus kalian pikirkan bagaimana cara membayarnya, upahnya, gajinya, seperti itu. Lalu ada pengeluaran lain-lain, contohnya misalkan kayak kalian membuka usaha ini ada sewa tempat, atau ada nantinya membayar biaya air, biaya listrik, gitu. Kayak tadi juga ada misalkan delivery order perlu biaya transportasi, gitu kan, bensin untuk mengisi alat transportasinya seperti itu. Lalu ada kelebihan produknya. Nah, kelebihan produknya apa nih yang kalian mau jual dibandingkan dengan produk yang lain yang sejenis. Misalnya kayak tadi seblak, kira-kira kelebihan produk yang saya punya apa sih bedanya dengan yang orang lain punya yang sejenis juga gitu kan. Lalu yang terakhir presentasi profit. Artinya kalian harus memikirkan keuntungannya tuh berapa persen dari si modal tadi. Oke. Lalu yang slide keempat, kamu buka di halaman 8. Halaman 8 ya, Nak. Halaman 8 ini kurang lebih ada 8 strategi penetapan harga. Ya. Tapi di sini Ibu Arna menjelaskan satu persatu dahulu ya. Nanti kelanjutannya next minggu depan ya. Atau di hari Jumat gitu ya. Nah, yang pertama strategi penentuan harga dalam bisnis online. Misalkan kalian nih mau bisnis online, mau bisnisnya online aja deh, bukan seperti tradisional yang pelanggan datang langsung ke tempat kita, tapi ini online. Kan sekarang banyak ya bisnis-bisnis online yang kerap terjadi saat ini gitu kan, yang tren saat ini. Nah, kira-kira strategi penetapan harga untuk bisnis online yang kamu lagi jalanin apa sih? Gitu kan? Apa saja yang harus dilakukan dalam menghitung harga jual suatu produk dalam bisnis online? Kamu lihat di halaman 8. Yang pertama, penetapan harga berdasar biaya. Ya, ada pengertiannya di sini. Penetapan harga berdasarkan biaya adalah salah satu dari beberapa strategi penetapan harga. Jadi harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan dari setiap satuan produk. Maksudnya gini nih, jadi penetapan harga berdasar biaya ini kalian hitung dulu pertama modalnya berapa dalam membuat seblak tadi misalkan berapa. Terus kalian hitung juga biaya bahan bakunya yang mie lah, makaroni, kerupuk, misalnya ada ininya ya tulang-tulangnya misalkan tulang ayam apa itu kalian hitung semua sampai ke ibaratnya sampai barang itu jadi. Nah, itu baru tuh kalian bisa menentukan harganya berapa per piece-nya gitu. Ya. Jadi penetapan harga berdasar biaya ini dihitung semuanya dari modal, dari biaya bahan baku, dari pembuatan, dari perlengkapan. Artinya perlengkapan ini misalkan seblak itu memakai apa, mika atau styrofoam, nah itu kan harus dihitung semua, plastik gitu kan, nah itu harus dihitung semua, barulah kamu bisa menentukan harga jualnya berapa, seperti itu. Dalam penetapan harga berdasar biaya ini ada harga biaya plus. Harga biaya plus ini kamu lihat di sini ya. Di sini rumusnya itu harga jual sama dengan modal. Jadi modalnya berapa? Misal buat seblak kita umpamain 200.000 ya. 200.000 misalkan. Nah, udah gitu 200.000 itu modalnya. Nah, nanti biaya produksinya berapa? Kayak kamu bikinnya, beli bahan bakunya, gitu kan. Nah, plus atau ditambah dengan labanya atau profitnya. Gitu ya. Di sini ada contohnya nih. Kamu lihat ya. Di halaman 8 bagian A ada contohnya. Misalkan di sini
kamu memiliki usaha baju anak, ada kan di situ ya. Dalam memproduksi 10 baju anak, biaya yang dikeluarkan adalah 500.000. Artinya gini, kamu ini usahanya kita ganti, bukan seblak ya. Kamu usahanya baju. Jual baju anak dalam per hari 10 baju. Gitu kan. Nah, di sini biayanya berapa? Modalnya 500.000. Jadi kamu nih bikin nih baju 10 piece dalam satu hari, modalnya 500.000. Lalu di sini ada biaya operasional untuk menghasilkan 10 baju itu 500.000 juga. Jadi berapa? 1 juta ya. 500 modal buat bikin baju, 500 untuk biaya operasional, misalkan bayar gaji karyawan, transportasi gitu ya. Nah, jadi 1 juta kan. Nah, ngitungnya gimana? Nah, di sini ada ngitungnya. Misalkan harga nanti di sini ada 1 juta ya, ditambah misalkan kamu mau labanya 30%. Berarti 30% dikali 1 juta. Ya, di sini ada berarti di sininya 1.300.000 ya. Nah, harga jual per baju misalkan 1.300.000 dibagi 10 piece. Jadi harga satuannya ya di sini berarti harga labanya gitu ya 130.000. Ya, jadi kamu lihat yang ada di contoh nomor 1 di bagian kedua. Ya, di halaman 8. Ya, jadi misalkan di sini kan ada nih kamu di sini 1 juta kan tadi 500 buat biaya untuk membuat baju, 500-nya lagi buat akomodasi. Ya kan? Nah, di sini berarti totalnya 1 juta. Nah, kalau kamu pengen keuntungannya 30%, ya tinggal di ini aja ditambahkan 30%, sama seperti kamu lihat di rumusnya. Ya. Jadi nanti di sini akan keluar berapa per piece-nya. Gitu kan? Berarti 130.000. Seperti itu ya. Oke, yang kedua harga markup. Harga markup ini kalian lihat nomor 2. Harga markup ini begini artinya. Dalam usaha dagang, pedagang membeli barang dari si supplier. Terus dijual kembali dengan menambahkan markup harga. Jadi gini, kalau markup itu misalkan nih kamu mau jadi reseller, jual jam punya orang lain, dari sananya berapa? Misalkan dari sananya 50.000, kamu jual harga 75.000 atau kamu jual 60.000, itu ada untungnya, namanya harga markup. Harga dari si supplier atau penyedianya berapa, kamu jual lagi berapa, itu harga markup. Ya, paham ya? Jadi kalau harga markup itu harga yang kita membeli dari si penyedia atau si supplier berapa rupiah, kita jual lagi berapa rupiah, itu harga markup. Contohnya tadi Ibu Ana bilang reseller lah, itu bisa dibilang ya. Lalu harga break even. Nah, break even ini artinya ada nih, harga itu didasari pada permintaan pasar dan masih memperhitungkan biaya. Jadi kalau break even itu menurut permintaan pasar. Kalau lagi naik ya naik, kalau lagi turun ya turun. Contoh, kamu jual susu apa tuh namanya, beruang ya. Misalkan, ini sekarang kan lagi naik nih harganya nih. Kalian apa ya, ibaratnya menyamakan gitu. Tapi kalau lagi turun ya kalian turun. Jadi kalau harga break even itu tergantung permintaan pasar. Kalau lagi naik naik, kalau lagi turun turun. Kalau markup itu harganya ibaratnya sesuai dengan kita apa yang kita udah beli dari si penyedianya gitu ya. Lalu yang B, menentukan harga berdasarkan harga kompetitor. Artinya kamu harus bisa menentukan harga sesuai harga pesaing kamu. Pesaing kamu jual seblak harganya per piece itu bisa 10.000. Nah, kamu juga harus paling nggak menentukan harga berdasarkan kompetitor. Kalian boleh misalkan harganya bisa di bawah dia sedikit atau dengan di atas dia sedikit. Tapi kalau di atas dia sedikit harus ada pembedanya. Misalkan apanya yang kalian bedanya, apa yang membuat sebelah kalian beda walaupun harganya naik dikit gitu kan. Atau kalau mau sama, apa yang membedakannya walaupun sama tapi apa yang membedakan sebelah kamu sama sebelah yang lain. Misalkan dengan komposisinya beda. Misal kalau yang di kompetitor kamu, yang di pesaing kamu mungkin tidak pakai topping, misalkan toppingnya kamu tambahkan apa, nah ini kamu tambahkan, itu kan bisa sebagai tolak ukur menentukan harga
si pesaing kita. Yang C yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan, ini juga sama ya, sama kayak tadi yang break even. Jadi kalau permintaannya lagi naik ya naik, sama seperti waktu itu kita jual masker awal-awal pandemi. Itu kan masker mahal kan, kesini-sininya kita harus menurunkan karena memang harganya sudah turun. Seperti itu. Yang terakhir adalah penetapan harga pokok produksi. Pertama, manfaat penetapan harga produksi. Manfaatnya apa sih? Kalian lihat di halaman 9. Halaman 9 ya, kalian lihat. Halaman 9. Manfaatnya apa sih dari penetapan harga pokok produksi? Yang pertama, memenangkan persaingan di pasar. Jadi kita bisa berkompetisi atau bersaing dengan orang lain. Apalagi kalau kita jual sejenis gitu ya. Lalu menentukan harga jual suatu kontrak penjualan. Maksudnya nentuin harga jualnya nih berapa yang mau kita jual. Tentunya kita hitung dulu dari modal, dari pembuatannya gitu kan. Lalu menghitung nilai persediaan barang jadi. Gitu ya, menghitung nilai persediaan barang jadi. Kira-kira biasanya kita kalau harus ada stok ya biasanya. Kalau kita buka usaha itu harus ada stok barang gitu kan. Lalu dasar menentukan harga jual. Nah, setelah itu kita tentukan harga jual, lalu menghitung harga pokok penjualan. HPP-nya kita hitung gitu ya. Lalu di sini yang B, tujuan perhitungan harga pokok produksi. Tujuannya apa? Yang pertama guna menilai penghematan dalam proses produksi. Jadi kalau kita udah hitung-hitung nih, kalau kita misalkan mau low budget atau over budget, kita bisa tahu kira-kira kayaknya ongkos produksi besar, harga jualnya nanti berapa ya kalau harga produksi besar, harga jualnya berapa gitu kan, kalau kita mahal-mahal nggak laku kan gitu. Guna menetapkan yang terus-menerus dan analisis hasil perusahaan. Maksudnya ini kalau nanti kita usahanya udah besar, ini kita analisis dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, bagaimana apakah meningkat hasil penjualan kita. Lalu tujuannya itu ada menilai barang yang masih dikerjakan. Maksudnya nih yang kamu hasilkan itu berkualitas atau tidak, seperti itu. Lalu menilai harga-harga yang dapat dicapai, ya. Maksudnya atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan. Ini kalau usahanya udah besar biasanya. Gimana gitu, mencapai omset perusahaan nggak? Mencapai target perusahaan nggak? Misalkan kita usahanya besar ya, bukan seblak ya, misalkan usahanya sepatu, atau usahanya misalkan jual furniture, tapi skupnya besar. Yang terakhir, guna memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Intinya gini, kalau kita mau dapat profit yang ibaratnya nih baik atau bagus, yang tadi Bu Arna bilang, tentuin dulu modalnya, tentuin dulu atau hitung-hitung dulu bahan bakunya, proses produksinya, udah semua dihitung, barulah kamu bisa menetapkan harga jualnya, biar kita nanti nggak rugi. Tapi kalau misalkan rugi pun, itu sudah biasa, karena dalam berwirausaha, ya resiko kita itu jatuh bangun, kita itu mengalami kepailitan atau kebangkrutan, itu udah biasa. Gimana kitanya nih punya mental untuk bangkit gitu kan, wake up untuk ngasih spirit buat diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Itu namanya wirausaha. Jadi jangan kalau udah agak down sudah, tapi tidak. Kita evaluasi, kita analisis apa sih yang salah. Seperti itu ya. Yang terakhir yang C, metode pengumpulan harga pokok produksi. Ya, metodenya apa aja? Di sini ada metode harga pokok pesanan. Gitu ya. Maksudnya apa yang harga pokok pesanan? Di sini digunakan oleh perusahaan yang produksi berbagai macam produk dalam periode tertentu. Contohnya di sini apa nih? Ada ya contohnya perusahaan pakaian. Ya, dia kan membuat pakaian untuk pria dan wanita. Nah, itu dia biasanya tuh continue tuh terus-terusan dia biasanya memproduksinya ya. Karena kan jumlahnya biasanya besar. Seperti itu. Yang kedua metode harga pokok proses. Maksudnya proses di sini biasanya dia itu menggunakan mesin-mesin dalam memproduksi barangnya. Contoh kayak tadi kamu buka perusahaan soft drink. Kayak misalkan kita kasih contoh perusahaan soft drink kayak Coca-Cola ya. Coca-Cola Company itu ada Fanta, ada Pepsi. Nah itu dia kan pakai mesin tuh untuk packingnya. Kan nggak mungkin pakai tenaga manusia gitu kan. Jadi
masukin cairan dalam botolnya atau packing tutupnya itu kan pakai mesin gitu. Pelabelannya gitu atau tulisan di botolnya itu kan biasanya pakai mesin seperti itu. Ya, oke. Jadi itu saja ya yang bisa Ibu Arna berikan materinya ya. Kalian pelajari lagi dan jangan lupa seperti waktu kalian kelas 11. Sama seperti kalian kelas 11, apapun yang guru kalian kasih di video Zoom harus kalian lihat di YouTube. Buat apa lihat di YouTube? Biar kamu paham, ada penjelasannya di YouTube. Jangan hanya lihat materinya di GCR aja, tapi dibuka kalau ada videonya. Ya, walaupun kalian gak sampai habis, ya karena kuota misalkan, kalian lihat saja dulu. Gitu, kalian bisa nanti dipercepat atau gimana, ya itu masing-masing teknis kalian. Yang penting kalian tahu penjelasannya ada di YouTube. Ya, kalau GCR kan adanya PPT-nya. Kalau di penjelasannya ada di YouTube. Jadi kalian harus dengarkan di YouTube dan jangan lupa kasih di kolom komentar nama kalian. Ya, misalkan kelas 12 AKL 1 siapa namanya. Nanti Ibu Arna akan absen dari situ. Ya. Jadi video ini nanti kalian lihat di YouTube. YouTube mana channel sekolah SMK At-Taqwa. Setelah itu kalian lihat pemaparan Ibu Arna nih penjelasannya. Baru nanti kalian tulis di kolom komentar. Ya, kelas berapa? Misalkan 12 AKL 1, misalkan siapa namanya di situ ya. Adi Widodo atau siapa tulis gitu ya. PM juga begitu sama. Nanti Bu Arna lihat kehadirannya itu dari komentar. Ya, jadi jangan lupa itu saja yang Ibu Arna ingin jelaskan pada hari Kamis ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.